Pesta Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Kamis 21 Mei 2020, memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Panggilan beribadah. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 98 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan pajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah iman untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarkanlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 101 ayat 1 tambah 4. Oh Yesus Tuhan
doa kami, nanglah kami, sariling mangolu. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul Rasul 1 ayat 8. Demikian hukum Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 683 ayat 1 dan 2. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 194 ayat 1 dan 2. Today
kami Tuhan Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini, tertulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 99 ayat 1 tambah 2. Yesus Kristus nang patulus saluhutna dino nahon ni amanah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati. Bapa kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal turun ke bumi dan mengambil tabiat kami yang lemah dan yang sombong. Dialah yang memberi keadilan kepada kami dengan kematian dan kebangkitannya dari antara orang yang mati, dengan jalan membayar lunas hutang dosa-dosa kami. Dia sudah menang atas musuh kami dan demi pemberontakan kami atas Engkau karena dosa-dosa kami. Engkau telah menaikkan Yesus Kristus ke surga dengan kemuliaan yang sangat besar. Maka sekarang pun Tuhan, kami ingin duduk di sebelah kanan-Mu untuk memberikan kepada kami yang ada di bumi Roh-Mu yang kudus dan segala berkat surgawi sampai selama-lamanya, juga akan mengangkat kami pada kesudahan dunia yang berpindah ke dalam surga apabila hayat hidup kami telah berakhir di dunia ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sekarang pun kami tahu ada di mananya pengharapan kami dan siapa yang melindungi kami di segala waktu dan di segala pekerjaan maupun di segala tempat, sehingga tiada ketakutan kami apapun yang dapat membujuk hati kami selama kami menaruh pengharapan kepada anak-Mu Yesus Kristus sebagai Raja kami yang telah melindungi kami dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami memohon kepadamu, lepaskanlah kiranya kami dari dosa dan keinginan dunia ini, supaya kami boleh mengingat kepada pengharapan kami di surga. Dan tempatkanlah diri kami ya Tuhan di dunia ini seperti seorang perantau yang negeri asalnya adalah surga. Ya Kristus Tuhan kami yang Maha Kudus, kami memuji nama-Mu dan kebesaran-Mu, serta kami mengucapkan syukur dengan segenap hati kami karena Engkau sudah mengingat kami dengan belas kasihan-Mu, sudah datang ke dunia ini untuk menebus dengan darah-Mu jiwa kami daripada hukuman dosa kami, dari kematian. Biarlah sekarang kami hidup dan mati bagi-Mu juga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga memohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi di negara kami ini dan juga dunia ini, yaitu Tuhan COVID-19. Kami memohon ke hadapan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan lalukanlah itu Tuhan
dari muka bumi ini, agar kami Tuhan dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam gereja-Mu ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat Tuhan melaksanakan, memedomani daripada firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu menjadi suatu tongkat kehidupan bagi kami. Firman-Mu tersebut Tuhan dapat menjadi suluh di mana kami berjalan di dalam kesesatan ataupun di dalam kegelapan. Begitu juga Tuhan dengan hamba-Mu yang akan memberitakan daripada Injil-Mu. Kiranya Tuhan urapi dan berkati Tuhan, begitu juga dengan para umat-Mu HKBP Medan Krio ini yang telah rindu berkumpul, bersekutu di dalam rumah ibadah-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan, satu persatu jemaat HKBP Medan Krio ini, berikan Tuhan ketabahan, berikan Tuhan kesabaran dalam menjalani masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, agar kami jangan terjatuh oleh rayuan iblis Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia berdosa. Kiranya hapuskanlah Tuhan dosa kami tersebut, agar kami layak menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 97 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di dalam kebaktian yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing, pada hari ini Minggu, pada hari Kamis tanggal 21 kita melaksanakan kembali kebaktian mandiri, yaitu kebaktian di rumah kita, memperingati hari pesta di gereja kita, yaitu pesta kenaikan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan untuk kita pada saat ini tertulis dari
kitab Injil Markus pasal ke-16 ayat 15 sampai ayat 20. Markus 16 ayat 15 sampai ayat 20 saya akan bacakan, baiklah kita mengikutinya dalam hati. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu ia duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa waktu lalu saya membaca berita, ada sebuah kejadian di mana seorang warga Indonesia, saya tidak perlu menyebutkan di mana dia berada. Seorang warga Indonesia sekonyong-konyong keluar dari rumah dan membawa televisi yang ada di rumahnya. Lalu dia membanting televisi itu di halaman rumahnya dan merusak televisi itu sambil berkata, "Karena corona." Sambil berkata karena corona dia rusak televisinya. Ternyata setelah diteliti oleh tetangganya dan oleh wartawan, kenapa dia melakukan itu? Dia merusak televisinya karena dia sudah muak, dia sudah lelah, dan ketika dia mendengar berita corona di hampir semua stasiun televisi Indonesia, dia begitu muaknya dan begitu kesalnya, lalu dia hancurkan televisinya. Kejadian yang serupa juga pernah terjadi ketika pemilihan presiden periode yang lalu. Ada seorang yang tidak bisa menerima kekalahan calonnya karena bencinya melihat quick count yang ada di televisinya, di berita-berita yang ada di televisi, lalu dia merusak televisinya, sama seperti kejadian itu. Yang ingin kita garis bawahi, bagaimana orang bertindak karena dia mendengar berita, bagaimana seseorang beraksi, memiliki reaksi, memiliki tindakan, melakukan sesuatu karena berita yang dia dengarkan. Kata berita memang adalah sebuah tugas, beritakanlah adalah sebuah tugas yang diberikan kepada semua orang yang percaya. Karena itu Yesus sendiri mengatakan, pertama baptislah, lalu beritakanlah. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Setiap orang yang telah menerima keselamatan dari Yesus, yang telah dibaptis oleh Yesus, yang dibaptis oleh kuasa Roh Kudus dan Yesus Kristus, ia memiliki amanat yang perlu dia lakukan, yaitu memberitakan sesuatu. Ada sebuah tugas yang perlu dia lakukan, yaitu membawa berita kabar baik mengenai keselamatan Yesus Kristus. Dan itu adalah sebuah tugas yang selalu berkelanjutan dari generasi ke generasi. Dari zaman para rasul, mereka membaptis orang-orang percaya, lalu orang-orang percaya menceritakan mengenai Kristus, dan keturunan mereka ceritakan. Begitu sampai pada masa ini, kita sekarang menjadi salah satu orang yang terkena dampak berita yang dibawa oleh para rasul pada saat itu. Karena itu kita harus memberitakan kembali. Kata berita ini perlu kita beritakan, kita garis bawahi dan kita tekankan. Memberitakan sesuatu adalah sebuah tugas yang diamanatkan oleh Yesus, yaitu memberitakan keselamatan, memberitakan sukacita, memberitakan mengenai Yesus Kristus. Saya ingin kita mereview kembali sedikit bagaimana pada akhir-akhir ini, pada bulan-bulan ini, pada masa-masa yang telah kita lalui, selama masih ada pandemi Corona atau COVID-19,
Berita-berita apa yang telah Anda terima dan bagaimana ia berdampak pada diri Anda? Saya yakin pada pertama kali berita mengenai penyakit ini sampai ke telinga Anda masih bertanya-tanya, apakah corona? Lalu Anda tertarik mencari tahu mengenai penyakit ini, apa ini corona? Bagaimana penyebarannya? Apa saja bahayanya? Lalu masa-masa itu telah lewat sampai kita sudah menjalani 2 bulan lebih. Apakah dampak berita itu bagi Anda sekarang? Saya yakin masih banyak orang yang masih merasa sangat berjaga-jaga mengenai COVID-19. Tetapi sepertinya sudah lebih banyak orang yang merasa lelah dan merasa ini bukan sesuatu yang perlu lagi ditakuti. Kita bisa lihat kota Medan sekarang sudah ramai lagi. Orang-orang di sekitar Medan Krio ini sudah lama sebenarnya ramai kembali. Padahal dulu awal-awalnya semua sempat mencekam. Saya ingat awal-awal terjadi berita-berita panas-panasnya berita COVID ini, jalan di Medan seperti lebaran. Seharusnya sekarang itu masih sepi, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Dampak berita itu tidak begitu besar lagi. Karena begitu lama kita telah dicekoki dengan ketakutan-ketakutan, maka orang-orang sekarang memerlukan sesuatu yang menghibur mereka. Orang-orang memerlukan sesuatu yang meringankan beban mereka. Mereka yang telah terkena dampak, mereka sudah bosan dengan apa yang dikatakan COVID. Jangan-jangan mereka sudah bermimpi-mimpi mengenai COVID. Nama anak mereka pun jadi COVID. Nama keluarga mereka juga jadi corona, pandemi. Anda bisa searching di Google. Nama-nama yang sekarang sering diberikan kepada anak yang baru lahir. Ada namanya pandemi wati, COVID Kristiana, isolasi wati. Bisa Anda cari itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang sudah merasa ini bukan sesuatu yang wah lagi, tapi menjadi suatu sejarah bagi mereka. Berita yang dicekoki begitu lama, 2 bulan saja ini diberikan berita yang menakutkan, berita yang mencekam, terlebih lagi dampaknya terhadap orang-orang yang kehilangan pekerjaan, ekonomi yang hancur, menjadikan orang berpikir kematian itu lebih takut, lebih mengerikan daripada sakit COVID. Karena itu orang-orang memerlukan penghiburan, orang-orang memerlukan diringankan bebannya. Salah satunya adalah memberikan berita baik, terlebih lagi mengenai keselamatan Yesus Kristus. Mungkin Anda berpikir bagaimana mungkin kita bisa memberitakan Yesus Kristus terhadap mereka yang terkena COVID ini. Kita bisa. Bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen, kata amanah Yesus kepada orang-orang percaya, beritakanlah keselamatan, beritakanlah mengenai Yesus kepada seluruh makhluk. Itu bukan berarti Anda harus menceritakan kitab Kejadian, kitab Matius, Markus kepada orang-orang, bukan. Bukan berarti Anda harus melakukan sebuah penginjilan kepada orang-orang yang selalu membawa Alkitab, mendoakan mereka, bukan. Gereja kita dipanggil, jemaat-jemaat kita dipanggil menjadi sebuah jemaat yang misioner, jemaat yang diutus, bukan dalam hal penginjilan-penginjilan PI, pengabaran Injil seperti zaman dahulu. Pekabaran Injil yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa meringankan beban orang-orang, bagaimana kita bisa menghibur orang-orang dengan cara kita yang Kristiani, dengan cara kita yang mengikuti amanah Kristus, sehingga orang mengenal Kristus dari kita karena sukacita yang kita bawa kepada mereka. Contoh kecil saja, jika ada orang yang di sekitar Anda terkena penyakit COVID, berapa banyak orang yang sedang merumpi mengenai itu kena COVID. Saya dengar ada seseorang, saya sangat riskan kalau mengatakan pekerjaannya. Saya katakan saja seorang pegawai negeri, seorang bidang kesehatan yang di daerah ini katanya terkena penyakit corona. Bahkan orang-orang di sekitar rumahnya, bahkan orang-orang yang jauh dari rumahnya pun datang
ke depan rumah si penderita ini hanya untuk melihat, itu rumah orang yang kena corona. Betapa hebatnya. Saya juga tidak paham ini sebuah mencari sensasi atau hanya sebuah iseng belaka, tapi lihatlah betapa hebatnya orang-orang melihat corona pada masa itu sekarang. Dan orang-orang ini perlu dihibur. Cara Anda menghibur, cara orang-orang Kristen menghibur, satu, berikanlah penguatan, berikanlah fakta-fakta mengenai hal yang positif mengenai penyakit ini. Jangan hanya memberitakan mengenai kematian, jangan hanya memberitakan itu Nai Bornok kena penyakit COVID bentar lagi mati, itu kena ini. Itu menjadikan sebuah hal yang menakutkan. Tetapi jika pun ada orang di tengah-tengah Anda yang terkena penyakit itu, bukan Anda malah menekan dia atau menghukum dia secara sosial, mengata-ngatai dia, mencerita-ceritakan dia, tetapi yang perlu Anda lakukan adalah memberikan semangat bagi dia. Yang kedua adalah beritakanlah sukacita, bukan berarti hanya omong-omong saja. Anda perlu juga beraksi untuk melakukan sebuah tindakan konkret. Banyak atau sedikitnya semua orang pasti mengalami kesusahan pada masa ini. Setiap orang. Tetapi perlu Anda akui, mungkin Anda lebih beruntung daripada orang lain. Karena itu Anda bisa memberitakan Injil mengenai sukacita itu dengan membantu orang. Bukan banyaknya bantuan yang Anda berikan, tetapi perhatian yang Anda berikan. Sebuah catatan yang dilakukan oleh gereja-gereja HKBP, yang juga dilakukan oleh gereja kita HKBP Medan Krio, di mana kita akan membagikan diakonia sosial kepada orang-orang yang kena dampak social distance. Ini bukanlah sebuah hal yang wah. Yang diberikan gereja bukanlah sesuatu yang bisa menghidupi Anda selama 1 bulan, bukan. Yang diberikan oleh gereja dan diberikan oleh jemaat-jemaat yang ingin membantu, ini bukanlah sebuah penghidupan bagi Anda, menggantikan belanja atau keuangan Anda yang hancur selama berbulan-bulan, bukan. Berapalah jumlah yang diberikan. Tetapi yang ingin diberikan oleh gereja dan saudara-saudara, orang-orang percaya di gereja ini melalui bantuan ini adalah betapa dia ingin membantu Anda untuk menguatkan Anda yang terpuruk mengenai ekonomi Anda, mengenai keluarga Anda, kesehatan Anda. Itu bukanlah sebuah hal yang besar yang diberikan, tetapi sebuah perhatian yang semoga dengan memberikan itu jemaat sadar bahwa masih ada perkumpulan-perkumpulan orang percaya yang saling memperhatikan, yang saling membantu dengan sesedikit apapun itu. Itulah pemberitaan yang perlu diberikan oleh orang-orang percaya pada saat ini. Anda juga bisa memberitakan mengenai sukacita kepada orang-orang yang belum mengenai Kristus, belum mengenal Kristus. Bukan dengan memperkenalkan Kristus secara frontal, tapi memberitakan dengan cara berbicara dengan tutur kata baik selama Anda hidup di sekitar Anda. Karena dengan berbicara asal-asalan, berbicara dengan cara preman, berbicara dengan kata kasar, itu tidak memberitakan Kristus dalam kehidupan mereka. Tapi jika Anda memiliki tata krama berbicara, Anda memiliki pola bicara yang membangun sikap positif terhadap orang lain, maka orang melihat ternyata pola pikir orang Kristen itu positif. Yang dia bicarakan adalah hal yang positif, dampak yang diberikan adalah positif. Tapi jika para warga, orang-orang percaya, setiap berkumpul di mana ada 1 atau 2 orang berkumpul, yang terjadi adalah gosip, bukan berdoa, bukan saling menguatkan. Di mana ada satu kumpulan berkumpul, yang terjadi adalah merencanakan hal yang buruk terhadap orang lain, bukan membantu orang lain, atau membicarakan kekurangan orang lain. Tidak. Karena itu secara konteks pada masa ini, jika dikatakan amanat agung kepada jemaat ketika dia naik ke surga, beritakanlah kepada seluruh makhluk, segala makhluk. Bukan dengan menjadi parhalado, bukan menjadi seorang pendeta sintua, tetapi dengan menunjukkan sebuah sikap hidup yang telah mengecap keselamatan dari Yesus Kristus, yang mengecap pembebasan dari Kristus. Setiap orang percaya telah dibebaskan dari sikap tertekan, setiap orang percaya telah dibebaskan dari sikap diskriminatif,
Setiap orang percaya telah dibebaskan dari sikap-sikap yang negatif. Tetapi semua orang percaya memberitakan mengenai Kristus. Ketika Anda membawa dampak positif terhadap orang lain mengenai sikap Anda, kehidupan Anda, orang-orang di luar kehidupan Anda menerima dampak positif, dikuatkan, disabarkan menghadapi kehidupan mereka yang susah ketika mereka berdekatan dengan Anda. Itulah memberitakan. Dan seperti halnya dikatakan Yesus, melakukan itu, memberitakan keselamatan itu bukanlah hal mudah. Tetapi ingat, jikapun engkau melakukan sesuatu yang susah, bahkan ketika engkau meminum racun maut, perlu Anda catat juga, racun maut ini bukan menegak baygon, bukan menegak racun atau hal-hal yang mematikan. Tetapi dikatakan racun maut jika mereka juga berada dalam keadaan berbahaya, ketika maut hendak merenggut mereka, maka mereka akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Terbukti di ayat terakhir setelah mereka mendengarkan Yesus berkata demikian dan Yesus naik ke surga. Di ayat 20, maka pergilah mereka memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Pada saat itu, pada masa para rasul, pada Pentakosta nanti, 3.000 orang percaya kepada Yesus dengan pekerjaan para rasul. Lebih daripada itu, sampai pada masa ini, saat ini, detik ini saya berkhotbah di mimbar ini, berita sukacita mengenai keselamatan Allah telah dikecap oleh hampir semua, mayoritas penduduk di dunia. Puji Tuhan, yang tercatat sebagai negara mayoritas itu masih Kristen, baik itu Katolik, Protestan. Ini adalah hasil pekerjaan Allah melalui orang-orang percaya yang memberitakan. Ada yang melalui berkhotbah, ada yang melalui kehidupan bersosial, ada yang melalui hidup berteman, ada yang dengan berkeluarga. Tetapi apapun itu, memberitakan mengenai Kristus adalah sebuah amanah. Tapi hal yang terpenting pada masa ini, lakukan dari hal yang terkecil, dari hal yang termudah diri Anda. Berikanlah dampak positif terhadap orang lain mengenai kehidupan. Berikanlah penguatan kepada orang lain. Tidak perlu Anda harus mengucapkan ayat-ayat Alkitab yang begitu banyak. Cukup berikanlah energi positif terhadap orang, pikiran yang positif terhadap orang, pendapat yang positif kepada orang, dan juga memberikan bantuan sehingga mereka mengenal bahwa orang-orang yang percaya, yang mengenal Kristus, bukanlah orang-orang yang berpikiran sempit, bukan orang-orang yang berpikiran negatif, orang-orang yang merencanakan keburukan, orang-orang yang merasa hebat dan eksklusif, tetapi orang-orang yang telah diselamatkan dan menerima penyelamatan oleh Kristus Yesus adalah orang-orang yang membawa damai dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Pada hari kami merayakan peringatan kenaikan Yesus Kristus Tuhan kami. Walaupun Tuhan kami masih merayakannya di kebaktian di rumah kami masing-masing, bersama keluarga kami masing-masing. Kami masih mengucap syukur Tuhan, jika kami masih Engkau limpahkan kesehatan, Engkau masih limpahkan kerukunan dalam keluarga kami. Kami juga tahu Tuhan, betapa banyak kesusahan di luar kami yang sedang merajalela. Begitu banyak beban yang sedang ditanggung oleh jemaat-Mu, ditanggung oleh manusia di negara ini, di lingkungan kami. Karena itu Tuhan, amanat-Mu yang mengutus kami untuk membawa sukacita melalui firman-Mu, membawa sukacita melalui iman kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami dapat memberikan sukacita, memberikan peneguhan kepada saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, baik melalui pikiran kami, baik melalui perkataan kami yang memberikan motivasi, terlebih lagi Tuhan dalam tindakan kami, bantuan yang kami berikan kepada saudara-saudara kami. Kami tahu Tuhan, seberapa banyak pun yang mampu kami lakukan, yang mampu kami berikan, itu tidak sebanding dengan keselamatan yang telah kami terima daripada-Mu. Tetapi kami ingin mencoba Tuhan, agar setiap jemaat
mampu memberitakan sukacita dalam hal terkecil pun, dalam tindakan terkecil yang membawa dampak terbaik bagi orang-orang di sekitar kami. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan dan dapat juga memikirkan apa yang perlu kami lakukan di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, baik yang bersama-sama kami dalam kebaktian, baik keluarga kami yang tidak bersama-sama kami dimanapun mereka berada. Selalu Tuhan Engkau sertai dan Engkau pelihara mereka. Jauhkan juga kami dari segala sakit, dan Kau mencukupkan kami akan kehidupan kami Tuhan, sampai saatnya kami mampu melalui masalah ini. Dan kami percaya tidak akan lama lagi Engkau juga akan turut bekerja dan memberikan sukacita bagi kami. Kami dapat kembali berkumpul nantinya Tuhan dalam ibadah di gereja-Mu. Kami dapat melakukan aktivitas kami kembali Tuhan sebagaimana biasanya. Dan setiap keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang terpuruk atas pekerjaan mereka yang telah hilang, atas pendapatan mereka yang jauh berkurang, pada masanya nanti kami mampu berusaha kembali, dan Engkau turut Tuhan mendorong kami, memegang tangan kami, sehingga usaha yang kami lakukan dapat berhasil dengan baik dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sertai kami selalu, dan Engkaulah yang mendengarkan doa permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 666 ayat 1 dan ayat 4. Doa diurut numasal puna olomi uasoni Kristus otok saleleng-leleng nai ikondon makat tidak Yesus Kristus partobusi asa tu torok nanaolo manjako nasitogi manjako nasitogi ay nang bisa doa tiurot asal puna olomi uason ni Kristus ototok saleleng-leleng nai. Kita telah menerima segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Semuanya itu menjadi kekuatan kita memberitakan Injil Kristus di dunia ini. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Allah Maha Pemurah. Tuhan Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Apakah jawaban kita kepadanya? Inilah kami Tuhan, utuslah kami memberitakan berita sukacita surgawi. Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bye.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat juga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkati semua persekutuan orang Kristen, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa, dan yang memberkati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.